Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kuhas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Ana Rania di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Ya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rania. Ya. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat, Rania. Alhamdulillah, barokah sehat. Terima kasih Abah atas Ya. kesempatannya bisa hadir di acara Ramadanku, Alhamdulillah. Ramadan bersama Kuhas. Ya. Rania mewakili sahabat Kuhas TV nih Abah. Ya, silakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Rania tanyakan Abah. Silakan. Baik Abah, pertanyaannya adalah bagaimana Abah hukum puasa tetapi tidak sholat? Waduh, naudzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Kuhas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu amalan yang paling baik karena dia merupakan perintah dari Allah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah karena puasa baik bagimu apabila engkau tahu ilmunya, apabila engkau tahu manfaatnya. Maka orang yang puasa tidak sholat itu rugi. Ya, karena awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali nanti dihitung wahai ananda dan pemirsa yang dirahmati Allah, kelak di akhirat nantilah sholatnya seseorang. In soluha soluhal amalu kulluh wa in fasadatil amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, yang lain baik. Tapi kalau sholatnya rusak, yang lain akan menjadi rusak. Jadi maknanya bahwa ketika orang yang puasa dan tidak sholat, rugi. Jadi sama seperti ember yang kita isi air tapi bocor. Karena bocornya itu ya tidak sholat tadi. Bagaimana coba kalau ananda sekalian dan pemirsa ngisi air di ember bocor, apa gunanya? Diisi terus, ya, tapi ternyata bocor, kan rugi. Maka untuk menambal kebocorannya, sholat menjadi hal yang wajib untuk ditunaikan. Makanya pemirsa dan ananda sekalian, jangan ya puasa iya tapi tidak sholat, rugi sekali. Karena sama saja dengan kita hidup tapi tidak makan. Sama saja kita punya pohon tapi tidak berbuah. Kenapa? Karena tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Karena yang pertama sekali dihitung nanti kelak di hadapan Allah, sholat kita. Kalau sholat kita baik, puasa kita baik. Kalau sholat kita baik, haji kita baik. Kalau sholat kita baik, zakat kita baik. Tapi kalau sholat kita tidak baik, semua menjadi tidak baik. Kenapa? Karena itulah yang menjadi barometer. Karena itulah menjadi timbangan. Kalau itu tidak baik, semua pun akan menjadi tidak baik. Makanya ananda Rania dan juga pemirsa, maknanya bahwa sholatlah. Jangan sampai kita tinggalkan sholat. Karena kalau kita tinggalkan sholat, tapi puasa, rugi puasa yang kita tunaikan. Sama saja kita orang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Yang dia dapat cuma tidak makan, yang dapat cuma tidak minum, tapi pahala pun dia tidak dapatkan. Naudzubillah. Maka rugi bagi mereka yang puasa tapi tidak sholat. Begitu ananda Rania. Baik Abah, jadi jika orangnya berpuasa tetapi tidak sholat itu rugi ya Abah? Rugi sekali, ya rugi sekali. Makanya anak-anak Kuhas dan juga pemirsa jangan sampai puasa tapi tidak sholat. Makanya sahur iya, subuh juga harus. Iya, puasa iya, zuhur harus. Puasa iya, asar pun dilaksanakan. Kemudian buka puasa iya, jangan sampai mentang-mentang buka puasa kemudian tidak sholat maghrib. Kan banyak nih puasa buka puasa bersama tapi lupa sholat maghribnya. Ini nilainya rugi sekali. Banyak ini anak-anak Rania ada buka puasa di rumah makan, buka puasa di tempat-tempat hebat tapi tidak sholat maghrib. Wah, rugi sekali. Kenapa? Karena menjadi hitungan pertama adalah sholat kita. Kalau sholat baik, semua pun akan menjadi begitu ananda Rania, insyaallah. Jadi kita tetap puasa, kita tetap harus sholat juga ya harus Abah? ya betul. Oke, baik Abah, terima kasih. Lanjut ya Abah pertanyaannya. Silakan. Apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Abah? Ya, yang jelas pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita merasa tenang, batin kita enak, puasa kita nikmat, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tidak hanya sekedar kita tidak minum dan tidak makan, tapi kita juga mengaji, kita juga sedekah, kita juga tadi melakukan banyak kebaikan-kebaikan, ya. Maka insya Allah itu makna puasa kita terima. Intinya ada pada hati kita. Karena puasa itu la'allakum tattaqun. Dari puasa semoga melahirkan kita menjadi insan yang takwa. Nah, kalau kita tidak menjadi takwa, kalau kita tidak menjadi takut kepada Allah, kalau kita menjadi ya biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan dalam jiwa kita, itu maknanya puasa kita sedang dipertanyakan. Tapi kalau kita berpuasa, tenang jiwa kita, tenang hati kita, tenang diri kita, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Jadi tidak susah syarat-syaratnya. Yang jelas luruskan niat, sempurnakan puasa, ya. Kemudian juga laksanakan setiap dalam puasa itu amalia-amalia kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Karena Rasul sudah prediksi dari dulu, pemirsa dan ananda Rania, kamin saimin laisa lahu min siyami illal ju'al atas. Banyak yang berpuasa tapi mereka hanya dapat dua. Apa itu? Tidak makan, tidak minum, kan rugi. Makanya pemirsa, pastikan puasa kita penuh dengan ibadah, pastikan puasa kita penuh dengan sederet amalia-amalia baik,
Sehingga apa-apa yang kita lakukan itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah dan akan diterima pula puasa kita menjadi puasa yang sempurna dan akan kelak melahirkan kita menjadi insan yang takwa. Karena diterima atau tidaknya puasa itu tidak puasanya Ananda Rania. Iya, Tapi nanti setelah puasa ada perubahan atau tidak? Ya, setelah puasa ada kebaikan atau tidak? Sama dengan orang berangkat haji. Jadi mabrurnya haji, diterimanya haji itu tidak hanya pada waktu pelaksanaan, tidak, tapi setelah pulang haji. Kira-kira dia sudah bergelar haji, akhlaknya baik tak? Ketika dia sudah haji, kira-kira dia baik tak dengan tetangga? Kalau baik, berarti hajinya diterima oleh Allah. Begitu juga dengan puasa. Setelah puasa ada peningkatan kebaikan. Setelah puasa ada peningkatan kesempurnaan. Inilah orang yang puasanya diterima oleh Allah SWT. Begitu Ananda Rani. Baik Abah, terima kasih Abah Ya, atas sama-sama. penjelasannya. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama Ya. bagi anak pribadi. Ya. Baik pemirsa, kali ini hanya itu saja yang dapat kita bicarakan tentang permasalahan seputar Ramadan. Ana Rania pamit undur diri. Jangan lupa share, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.